Ansor, sahabat Ansor asli Madinah. Beliau adalah sahabat Nabi yang menjadi sekretaris Nabi. Nabi pernah memerintahkan menugasi Zaid bin Sabit untuk belajar tulisan dan bahasa orang Yahudi. Sehingga apabila ada surat dari orang Yahudi dan membalas surat tersebut, Zaid bin Sabit lah yang menulisnya. Zaid bin Sabit ini juga termasuk sekretaris Khalifah Abu Bakar ketika penulisan Al-Quran. Sedangkan Zaid bin Harisah adalah sahabat asli Mekah, sahabat muhajirin. Ya, beliau anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulunya menjadi budak, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harisah ini pernah disebut juga Zaid bin Muhammad karena menjadi anak angkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harisah ini pernah dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zainab binti Jahsyin. Ya, Zainab binti Jahsyin, saudara dari Hamnah bin Jahsyin, orang yang termasuk terkena hukuman cambuk selama sebanyak 80 cambukan. Zaid bin Harisah ini menikahi Zainab binti Jahsyin, kemudian menceraikannya. Dan kemudian Zainab dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada perang Bani Mustalik, di tahun ke-5 Hijriah, Nabi mengerahkan pasukan yang sangat banyak. Jadi di perang Bani Mustalik ini tidak disebut berapa jumlah, 1.000, 2.000 atau 3.000 tidak. Tetapi hanya diungkapkan jumlahnya sangat banyak di perang Bani Mustalik ini. Kemudian perang Bani Dumatil Jandal. Kenapa tidak terjadi pertempuran di perang Dumatil Jandal? Alasannya adalah karena mereka melarikan diri terlebih dahulu. Ya, ketika diserang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Peperangan Bani Mustalik, kenapa terjadi peperangan Bani Mustalik? Karena mereka bersepakat untuk menyerang umat Islam. Sehingga karena mereka bersepakat menyerang umat Islam, didahului oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan mengerahkan jumlah yang sangat banyak tadi. Sebelum mereka benar-benar siap, mereka diserang terlebih dahulu oleh tentara Muslim. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kepala suku Bani Mustalik yang nanti akan dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Barroh. Jadi ada tawanan di perang Bani Mustalik, anak kepala suku Bani Mustalik bernama Barroh. Setelah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka namanya diganti Juwairiyah. Nama Barroh diganti Juwairiyah. Para santri, ketika Bani Mustalik mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi anak kepala suku mereka, yaitu Barroh, dan kemudian diganti namanya menjadi Juwairiyah, maka mereka semuanya menyatakan masuk Islam. Nah, ini strategi, termasuk strategi dakwah ya. Selanjutnya soal yang ke-6.
Aisyah tertinggal oleh tentara pada perang Bani Mustalik. Jadi pada perang Bani Mustalik, anak-anak, Rasulullah mengajak dua istrinya, yaitu Ummu Salamah dan Sayyidati Aisyah. Ya. Kemudian Sayyidati Aisyah setelah selesai pertempuran ternyata tertinggal oleh pasukan. Kenapa Sayyidati Aisyah tertinggal? Karena satu, menunaikan hajat. Dan yang kedua karena beliau mengantuk. Ya, mengantuk. Karena beliau tertinggal oleh pasukan Muslim, ternyata ada tentara yang juga berjalan paling belakang, dia juga tertinggal, namanya Sofwan bin Mu'attal. Maka Sofwan bin Mu'attal inilah yang menghantarkan Sayyidati Aisyah untuk berkumpul kembali dengan rombongan tentara umat Islam. Jadi Sofwan bin Mu'attal yang menghantarkan Sayyidati Aisyah bergabung kembali dengan tentara Muslim. Namun ada seorang munafik yang mengetahui kondisi tersebut, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan berita hoax. Menyebarkan berita hoax bahwa Sayyidati Aisyah ada hubungan khusus dengan Sofwan bin Mu'attal. Padahal di saat Sofwan bin Mu'attal menghantarkan Sayyidati Aisyah, tidak bercakap-cakap sama sekali, hanya mempersilahkan saja Sayyidati Aisyah untuk naik di kendaraannya Sofwan bin Mu'attal. Dan Sofwan bin Mu'attal menuntun kendaraan tersebut. Para santri, setelah Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan berita hoax, Rasulullah antara percaya dan tidak percaya. Yang kemudian diklarifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat An-Nur ayat 11. Jadi yang menjelaskan terbebasnya Sayyidati Aisyah dari tuduhan berita bohong adalah Al-Qur'an surat An-Nur ayat 11. Nah, karena Nabi mendapatkan firman dari Allah, klarifikasi dari Allah secara langsung bahwa Sayyidati Aisyah terbebas dari tuduhan yang dituduhkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Rasul pun kemudian membuat undang-undang IT, membuat aturan barang siapa yang masih menyebarkan berita bohong maka akan mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali cambukan. Itulah aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW agar para sahabat saat itu tidak menyebarkan berita hoax. Sehingga diciptakanlah undang-undang IT. Barang siapa yang masih menyebarkan berita hoax akan mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Orang yang mendapatkan hukuman karena tetap menyebarkan berita hoax, yang pertama adalah Hamna bin Jahshin. Ini saudara Zainab binti Jahshin. Hamna binti Jahshin. Yang kedua Mistah bin Usasah. Yang ketiga Hasan bin Sabit. Ya, Hasan bin Sabit. Itulah orang-orang yang mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali karena tetap menyebarkan berita hoax. Ya, tetap menyebarkan berita hoax padahal sudah dibuat undang-undangnya. Barang siapa yang
menyebarkan berita hoax akan mendapatkan hukuman sebanyak 80 kali cambukan, yaitu Hamna binti Jahsyin, Mistah bin Usasah, dan Hasan bin Sabit. Para santri, pada perang Khandaq, ya, perang Khandaq ini melahirkan sebuah perjanjian. Jadi perjanjian Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir pada perang Khandaq adalah yang pertama tidak saling mengganggu. Yang kedua tidak saling memerangi. Dan yang ketiga saling menjamin keamanan di masing-masing kelompok tersebut. Maksudnya apa? Apabila ada orang-orang lain, kelompok lain yang mengganggu orang kafir Quraisy, maka umat Islam yang akan membela orang-orang kafir Quraisy. Sebaliknya, apabila orang-orang Islam diganggu oleh kelompok lain, maka orang kafir Quraisy yang menjadi pembela umat Islam. Perjanjiannya seperti itu. Jadi yang pertama di perang Khandaq, melahirkan sebuah perjanjian tidak saling mengganggu. Yang kedua tidak saling memerangi. Dan yang ketiga saling menjamin keamanan dari masing-masing kedua belah pihak. Selanjutnya, pertanyaan ke-13. Sudah, pada perang Bani Mustalik sudah kita bahas tadi. Nabi Muhammad SAW mengajak dua istri beliau, yaitu Ummu Salamah dan Sayyidati Aisyah. Yang 14 juga sudah kita bahas bahwa Sayyidati Aisyah dituduh mempunyai hubungan khusus dengan Safwan bin Mu'attal. Orang yang menyebarkan berita bohong sudah kita bahas Abdullah bin Ubay bin Salul. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Ya. Apa alasan Allah mengizinkan umat Islam untuk memerangi musuh-musuhnya? Alasannya adalah karena orang-orang kafir Quraisy telah menyakiti dan hendak membunuh Nabi. Jadi karena Nabi Muhammad SAW sudah disakiti, diganggu, para sahabat juga diganggu, maka dan kemudian orang-orang kafir Quraisy hendak membunuh Nabi, maka Allah mengizinkan umat Islam untuk memerangi musuh-musuhnya. Selanjutnya, perang Khandaq juga disebut perang Ahzab. Kenapa dapat disebut perang Ahzab? Perang sekutu, ya. Karena kelompok-kelompok kafir bersekutu untuk memerangi umat Islam. Jadi perang Khandaq juga disebut perang sekutu alias perang Ahzab karena kelompok-kelompok kafir bersekutu untuk memerangi umat Islam. Sampai-sampai jumlah mereka sebanyak 10.000 tentara persekutuan tersebut. Jadi perang sekutu sudah ada di zaman Rasulullah SAW, yaitu persekutuan orang-orang kafir Quraisy memerangi, memusuhi umat Islam. Jumlah mereka saat itu 10.000 tentara. Selanjutnya, yang mengusulkan menggali parit pada perang Khandaq adalah Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi lah yang mengusulkan umat Islam untuk menggali parit sebagai benteng pertahanan umat Islam karena diserbu, diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy yang bersekutu sebanyak 10.000 tentara tersebut. Maka ada seorang pemuda bernama Ikrimah bin Abu Jahal. Nanti ini Ikrimah ini masuk Islam, ya. Dan syahid
di saat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab di perang Yarmuk ya. Tentara kafir yang berusaha menyusup parit di perang Khandaq adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi Ikrimah bin Abu Jahal berusaha menelusup masuk di benteng pertahanan umat Islam yaitu parit. Tapi kemudian umat Islam saat itu menghujani Ikrimah bin Abu Jahal dengan anak panah sehingga Ikrimah bin Abu Jahal mundur kembali, tidak jadi menelusup, tidak berhasil menelusup ke Madinah. Pada perang Khandaq, akhirnya umat Islam dikepung selama 15 hari. Umat Islam dikepung selama 15 hari pada perang Khandaq. Pada perang Khandaq juga anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengirim 2 jenis pasukan pada perang Khandaq, yaitu angin kencang dan malaikat. 2 pasukan ini tidak terlihat, angin kencang dan malaikat, dipersenjatai dengan bebatuan dan debu. Ya. Sehingga mereka porak-poranda perkemahan mereka, panci-panci mereka, ya, mereka dihantam oleh debu dan juga bebatuan yang digerakkan oleh angin dan malaikat. Kembali kepada perang Bani Quraidah. Bani Quraidah setelah perang Khandaq ini ya. Jadi terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Perang Quraidah. Ya. Bani Quraidah adalah orang-orang Yahudi Madinah yang mengkhianati perjanjian pada perang Khandaq. Jadi setelah perang Khandaq berakhir dan kemudian melahirkan sebuah perjanjian bahwa mereka tidak saling mengganggu, bahwa mereka tidak saling menyerang, bahwa mereka di antara mereka saling menjamin keamanan, ternyata mereka mengkhianati perjanjian tersebut. Ya. Jadi sebab terjadinya perang Bani Quraidah adalah karena mereka mengkhianati perjanjian pada perang Khandaq. Sehingga mereka menampakkan permusuhannya kepada umat Islam. Pada perang Bani Quraidah, ya, orang-orang yang mengkhianati perjanjian pada perang Khandaq, pasukan umat Islam saat itu berjumlah 3.000 tentara untuk menyerbu Bani Quraidah. Yang sebelumnya Bani Quraidah ini dikepung selama 25 hari. Kalau pada perang Khandaq umat Islam dikepung selama 15 hari, tapi di perang Bani Quraidah ini mereka dikepung selama 25 hari. 25 hari. Kemudian mereka ditawan sebagiannya oleh umat Islam. Akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Ini mengusulkan agar tawanan perang Bani Quraidah itu dihukum mati. Karena apa? Karena pengkhianat negara, mengkhianat sebuah perjanjian adalah salah besar. Sehingga Sa'ad bin Mu'ad mengusulkan tawanan perang pada perang Bani Quraidah dihukum mati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melamar Zainab binti Jahsyin untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harisah. Sudah kita bahas tadi ya. 28. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Zainab binti Jahsyin, maka awalnya Zainab binti Jahsyin dan juga keluarganya awalnya menolak, tapi kemudian menerima lamaran tersebut.
Jadi awalnya menolak ya, kemudian menerima. Setelah Zainab binti Jahsyin dicerai oleh suaminya yaitu Zaid bin Harisah, kemudian Allah memerintahkan menikahi Zainab binti Jahsyin. Karena apa alasannya? Yang pertama adalah karena menjaga kehormatan Zainab binti Jahsyin. Karena pada zaman dahulu apabila seorang perempuan sudah dicerai oleh orang laki-laki, ini aib. Ini sangat hina sehingga Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab binti Jahsyin dalam rangka menjaga kehormatannya. Yang kedua agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena apa? Rasulullah yang melamar terlebih dahulu Zainab binti Jahsyin, tapi kemudian Zaid bin Harisah menceraikannya. Maka supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara keluarga Nabi Muhammad SAW dan keluarga Zainab binti Jahsyin, maka Zainab binti Jahsyin dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir alasannya kenapa Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsyin adalah dalam rangka menghilangkan kebiasaan mengangkat anak yang dianggap sebagai anaknya sendiri, yaitu Zaid bin Harisah tadi kan diangkat menjadi anak Rasulullah SAW. Dan menghilangkan kesan bahwa seakan-akan Zaid bin Harisah ini menjadi anak beliau, maka mantan istrinya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan ke-31. Perang Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah terjadi pada tahun ke-5 sama dengan perang Khandaq ya. Jadi perang Khandaq dan juga perang Bani Quraidah terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Sedangkan jumlah pasukan orang-orang kafir pada perang Khandaq tadi sudah kita bahas yaitu 10.000 tentara. Kemudian pemimpin pasukan orang-orang kafir di perang Khandaq adalah Abu Sufyan bin Harb. Jadi Abu Sufyan bin Harb ini merupakan pemimpin pasukan orang-orang kafir pada perang Khandaq. Selanjutnya, janji setia yang dilakukan oleh para sahabat sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Jadi sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah ada peristiwa penting, yaitu janji setia yang dilakukan oleh para sahabat di bawah pohon. Janji setia ini disebut Bai'atur Ridwan. Jadi janji setia yang dilakukan oleh para sahabat sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah adalah Bai'atur Ridwan. Selanjutnya soal yang ke-35. Di peperangan Bani Quraidah, bahwa ada seorang tawanan yang ditangkap oleh umat Islam yang bernama Sumamah bin Usalah. Sumamah bin Usalah ini setelah ditangkap oleh umat Islam diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian oleh Rasulullah SAW, Sumamah bin Usalah ini diajari untuk diajari dengan akhlakul karimah, bagaimana bermuamalah kepada orang ya. Diajari oleh Rasulullah SAW tentang Islam. Kemudian masuk Islam. Maka Sumamah bin Usalah menyampaikan sebuah komentar, statement ya. Statementnya begini, demi Allah, dulu tidak ada wajah yang paling aku benci kecuali wajahmu ya Rasulullah. Sekarang tidak ada wajah yang paling aku cintai kecuali wajahmu. Demi Allah, dulu tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agamamu ya Rasulullah. Sekarang tidak ada agama yang paling aku cintai kecuali agamamu. Demi Allah, dulu tidak ada negeri yang paling aku benci kecuali negerimu ya Rasulullah.
sekarang tidak ada negeri yang paling aku cintai kecuali negerimu. Itu adalah statement atau ucapan kata-kata yang diucapkan oleh Sumamah bin Usalah. Sumamah bin Usalah ya. Ibadah haji pertama kali diwajibkan kepada umat Islam yaitu pada tahun ke-5 Hijriyah. Sama seperti masalah hijab ya. Hijab. Ya. Ayat tentang hijab juga tentang haji turun di tahun ke-5 Hijriyah. Ibadah haji diwajibkan pertama kali pada umat Islam pada tahun ke-5 Hijriyah. Sahabat yang ikut pada saat Nabi akan melaksanakan umroh pada tahun ke-6 Hijriyah, ya, sebanyak 1.500 sahabat. Jadi jumlah sahabat dari Ansor maupun dari Muhajirin yang akan umroh bersama Nabi pada tahun ke-6 Hijriyah adalah sebanyak 1.500 sahabat. 37 sahabat yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan tujuan Nabi dan para sahabat datang ke Mekah pada tahun ke-6 kenabian adalah Utsman bin Affan. Jadi setelah Rasulullah SAW dan rombongan sampai di tapal batas Makkah, tepatnya adalah di Hudaybiyah, orang kafir Quraisy menghadang dan mempertanyakan apa maksud dan tujuan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat datang ke Mekah. Maka Utsman bin Affan sebagai juru bicara Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh beberapa sahabat diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan apa maksud dan tujuan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang berjumlah 1.500 sahabat itu datang ke Mekah, yaitu dalam rangka melaksanakan umroh. Utsman bin Affan lah yang diutus untuk menjelaskan hal tersebut. Kenapa terjadi Bai'atur Ridwan, janji setia yang disebut Bai'atur Ridwan? Karena kabar yang datang, kabar yang sampai kepada umat Islam pada saat itu bahwa utusan Nabi yang bernama Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang kafir. Jadi berita yang sampai pada orang-orang Islam bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, padahal hanya ditangkap saja. Ayat Al-Quran yang mengatur tentang hijab, tadi saya sudah terangkan bahwa ayat yang mengatur tentang hijab dan juga tentang haji adalah turun pada tahun ke-5 Hijriyah. Selanjutnya yang terakhir, soal yang ke-40 ya. Tentang macam-macam atau pembagian hijab. Pembagian hijab dibagi menjadi 3. Yang pertama, bahwa wanita diwajibkan menutup seluruh badannya hingga, saya garis bawahi, hingga ya, hingga muka dan kedua telapak tangannya. Ini khusus untuk para istri Nabi. Itu satu lagi, yang pertama bahwa wanita diwajibkan menutup seluruh badannya hingga muka dan kedua telapak tangannya. Khusus
para istri Nabi. Yang kedua, bahwa wanita diwajibkan menutup seluruh badannya kecuali, nah ini, kalau tadi hingga, ini kecuali wajah dan telapak tangannya. Ini untuk wanita-wanita pada umumnya yang bukan istri Nabi. Kalau misalkan ada wanita yang bukan istri Nabi mau juga menutup wajah dan kedua telapak tangannya, maka boleh-boleh saja. Yang ketiga, bahwa tidak boleh seorang laki-laki dan seorang perempuan berduaan saja tanpa muhrim. Nah, ini adalah ayat tentang hijab. Hijab dibagi menjadi 3 bagian ini. Demikian 40 soal sudah kita bahas. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nilai yang memuaskan, yang terbaik. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Insyaallah demikian para santri yang dirahmati Allah, mari kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan kafarah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.